sampai tidak ada ragu-ragu, dan kemudian dia berdisiplin melakukan ilmu itu sampai kapanpun. Nah, itu budaya ilmiah. Nah, kebalikannya kalau budaya jahiliyah, diberi ilmu atau tidak diberi ilmu, dia tidak mengubah dirinya. Nah, itu kalau budaya jahiliyah. Nah, saya mendapatkan ilmu tentang tubuh itu sekitar umur 30. Waktu itu yang mungkin tahu adalah teman saya, sahabat saya, dokter, kepala rumah sakit Muhammadiyah di Surabaya. Nah, karena dokter, menurut saya dia otoritatif untuk bicara tentang badan, gitu ya. Waktu dia mau begini, manggil saya Mas Iman. Setiap hari kita itu makan dan minum pasti mengandung lemak. Makan minum apapun pasti mengandung lemak, tidak bisa kita ini. Dan lemak itu masuk melalui mulut, diproses oleh peternakan, masuk ke seluruh pembuluh darah kita. Nah, pembuluh darah kita itu adalah pipa, kayak pipa air itu, tapi ini diameternya mikron. Itu pipa itu seperti juga pipa pada umumnya. Kalau dilalui cairan yang mengandung lemak, lama-lama lemaknya itu akan menempel di dinding-dindingnya. Nah, itu sudah bisa dihitung kapan orang itu akan buntu pembuluh darahnya itu. Maka untuk menghindarinya, kata dia, hanya ada satu cara. Ya, apa itu caranya? Dengan membakarnya. Gimana cara membakarnya? Kalau kita lari misalnya, waktu itu saya mau diberitahu, kalau kita lari 0 menit sampai 30 menit, itu baru membakar karbohidrat. Wush. Nah, lanjutkan, menit 31 sampai 60 itu membakar lemak. Dan untuk cukup membakar lemak dibutuhkan 2 kali seminggu, lari seminggu. Itu ilmu itu saya tanya, benar apa salah gitu. Nah, dan kemudian setelah saya timbang-timbang, saya cermati, ilmu itu betul. Nah, karena betul, saya sejak umur 30 itu biasa lari pagi seminggu 2 kali. Sampai sekarang kemudian. Dan juga setahun yang lalu saya cek itu umur tubuh saya ternyata berhenti di saat ketika saya mulai lari itu sekitar 30 tahun, tidak pernah naik ternyata. Nah, itulah budaya ilmiah. Nah, setiap hidup, setiap sisi kehidupan apapun, itu sebenarnya selalu ada budaya ilmiah. Bagaimana dunia bisnis? Hari ini kita pelajari ilmunya. Nah, sebaik-baik orang yang berilmu adalah yang budaya ilmiah. Kita tahu ilmunya, kalau belum yakin, maka tanyakan, kritisi. Kalau kamu bantah tadi yang saya sampaikan, sampai sama yakin. Tanda-tanda orang beriman itu adalah ada di surat Al-Hujurat ayat 15. Innamal mu'minuna alladzina amanu billah. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu, orang beriman itu adalah orang yang beriman kepada Allah wa rasulih, dan rasulnya. Ini biasa disampaikan oleh ustaz-ustaz. Saya enggak ngurusi. Yang ketiga yang saya ngurusi itu summa lam yata. Kemudian dia tidak pernah ragu-ragu. Nah, orang tidak pernah ragu-ragu itu kemudian diwujudkan dengan wajah itu diampali wa fisik, dia bertindak dengan harta dan jiwanya. Kalau orang belum bertindak dengan harta dan jiwanya, berarti dia belum bilang keraguannya. Nah, kalau dia belum bilang keraguannya, maka caranya adalah dengan memperdalam ilmunya. Kalau perlu ustaznya ditanya habis-habisan sampai ustaznya nggak bisa jawab. Kalau itu ilmu agama, kalau ilmu bisnis tanya ilmuwan bisnisnya sampai kalau perlu dia tanya nggak bisa menjawab. Nah, saya nanti memberi kesempatan kepada teman-teman untuk bertanya pada saya sampai jelek kalau gitu. Nah, forum kita sengaja dibikin kayak gini tanpa ada sesi khusus tanya jawab. Jadi setiap saat teman-teman bertanya, bisa langsung tanya. Setiap saat, kata-kata dan bertanya. Bantah boleh. Tapi kalau pesannya banyak, nanti waktunya nggak cukup. Kita batasi, pembatasnya hanya waktu aja, nggak ada yang lain gitu ya. Pembatasnya hanya waktu aja. Nah, saya berdiri di sini sebenarnya adalah hasil dari proses belajar saya. Saya ini adalah orang yang sejak SMA biasa nulis. Saya adalah penulis. Waktu SMA saya adalah pinternya majalah sekolah. Tiap hari saya dekatkan menulis sampai dengan hari ini. Nah, kalau dulu saya belajar nulisnya itu nulis apa saja. Sampai saya sekolah di teknik mesin ITS, saya masih nulis apa saja. Tapi kemudian saya merasa tidak tepat kuliah di teknik mesin itu. Saya pernah izin dosen wali saya mau keluar dari ITS untuk pindah ke kampus sebelah ke UNER, karena di sana ada ilmu sosial. Karena saya sebenarnya waktu itu nulis masuk ITS itu salah jurusan. Tapi waktu itu dosen saya lulusan Amerika, dia mengatakan begini, dokter, kamu hidup di Indonesia, bukan di Amerika. Kalau di Amerika sekolah mesin, kerja mesin. Kalau di Indonesia sekolah mesin, kerja suka-sukamu. Maka daripada kamu keluar dari sini, lebih nanti akan mengecewakan orang tua, mengecewakan
kampusmu, mengecewakan banyak orang. Nah, di sini aja, yang penting kamu lulus, nanti kalau sudah lulus, kamu sekolah lagi di bidang yang kamu sangat menengah betul, dan habis itu saya sekolah di manajemen UNER di S2. Nah, dari situlah sejak itu saya hanya menulis tentang manajemen, tetap menulis juga tapi tentang manajemen. Sejauh ini saya sudah menulis alhamdulillah 12 buku, dan kalau artikel manajemen itu lebih dari 3.500 artikel. Bisa dibaca di korporatisasi.com. Kenapa kok bukunya nggak bertambah? Karena sejak zaman internet ini orang malas baca buku. Menulisnya juga lebih malas lagi nggak dibaca. Nah, saya tetap menulis, tapi nulisnya online. Jadi begitu tertulis, upload, tulis, upload. Nah, biar bedanya kalau dulu penulis itu dibayari pembaca, karena saya nulis jadi buku, teman-teman beli untuk bayari saya sebagian. Tapi belakangan ini dibalik, penulis bayari pembaca, penulis bayari domain dan sebagainya, naruh di web sampai baca gratis saja. Pertanyaannya dapat duitnya dari mana? Nah, itu sebenarnya itu. Karena saya punya tanggung jawab keluarga yang cukup besar. Anak saya alhamdulillah, saya ini dikaruniai 2 putra, tapi plus 6 putri, itu totalnya 8. Itu oleh istri pertama sudah meninggal, dan sudah meninggal saya menikah lagi. Istri kedua ini membawa 2 anak, jadi 2 putra. Sehingga lepasnya 4 putra dan 6 putri. Nah, itu semua dibiayai dari aktivitas saya menulis. Pertanyaannya, dapat duitnya dari mana itu kan? Nanti aja dijawab gitu. Kita langsung ke materi, tapi yang jelas sejak kuliah di UNER itu saya mendapatkan pelajaran yang luar biasa, karena orang nulis itu bagus sekali ya. Kalau mau nulis 1 halaman itu paling tidak bacanya itu lebih dari 5 halaman. Sehingga kalau saya tadi nulis lebih dari 3.500 artikel, yang bacanya jauh lebih banyak dari mana. Dan salah satu yang saya pelajari itu adalah tentang sejarah perusahaan. Nah, hari ini saya mau cerita tentang itu. Karena para pendiri negara selalu mengatakan kayak Bung Karno itu, Jasperah, jangan sampai merupakan sejarah. Nah, Bapak Ibu di sini hadir sebagai pendiri perusahaan. Pendiri perusahaan. Kalau pendiri perusahaan tentu saja harus membaca sejarah perusahaan, supaya kita tidak melakukan kesalahan serupa yang pernah dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Nah, pertanyaannya kenapa kok di bersama kita ini hadir juga orang-orang di lingkungan sosial? Ini juga proses pembelajaran saya juga sebagai seorang penulis, yang kemudian tulisan-tulisan saya itu saya pandai menjadi sebuah tempat. Ini berbadan hukum PT, namanya PT SM Consulting, punya anak perusahaan namanya PT SMF Consulting Dunia. Nah, disinilah saya beraktivitas sebagai konsultan, membantu klien untuk melakukan proses yang kita sebut sebagai korporatisasi. Apa itu korporatisasi? Nanti kita pelajari. Nah, jadi fokus kita hari ini adalah belajar bagaimana kita bisa menjalani proses korporatisasi ini dengan baik. Nah, ini tadi